Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Dari zaman dulu, ternyata hukuman mati buat para penjahat tuh pada nggak ada obat dan gila-gila semua loh. Udah deh, daripada kebanyakan basa-basi guys. Hai, gua Andre dari Calon Sarjana. Langsung aja kita saksikan. Nomor 8. Waist chop. Zaman dulu di Cina nih, ada hukuman teman-teman yang super ekstrim deh. Namanya adalah waist chop. Hukuman dari tahun 1046 sampai dengan 256 sebelum Masehi ini akan ngebuat seseorang dipotong-potong tuh di pinggangnya agar jadi lebih patuh. Biasanya hukuman ini diberikan kepada penjahat berat atau pengkhianat dari kalangan bawah. Yang lebih parahnya lagi, para algojonya tuh sering manfaatin hukuman ini untuk cari cuan. Kalau mau mati cepet, maka harus bayar biaya tambahan. Kalau enggak, prosesnya akan dilama-lamain supaya lebih menyakitkan. Gila kan? Bentar lagi mau mati aja harus bayar coba. Nomor 7. Shangyang. Hukuman berikutnya akan ngebuat tubuh korbannya diikat ke 5 ekor kuda tuh teman-teman. Gila kan? Pokoknya nanti pas kudanya lari, tubuh mereka akan tercabik-cabik jadi beberapa potongan gitu guys. Dan ini tuh terjadinya nggak cuma di Cina, di Eropa juga pernah soalnya. Pada tahun 1757, Robert Franco Damiens dihukum tuh guys karena menusuk Raja Louis ke-15. Dia diikat ke 4 kuda yang disuruh berlari ke arah berbeda. Meski awalnya tubuhnya tuh nggak terpisah, para algojo ngebantuin hingga akhirnya tubuhnya terputus dan dibakar di tiang pancang. Kejem banget kan hukuman masa lalu? Nomor 6. Immurement. Normalnya orang tuh baru dikubur setelah nyawanya melayang ke alam baka kan? Tapi zaman dulu guys, ternyata immurement alias penguburan hidup ini dipakai tuh sebagai opsi hukuman kepada para penjahat. Jadi mereka tuh bakal dikurung dalam ruang tertutup tanpa jalan keluar dan pintunya pun ditutup dengan kayu atau batu bata. Nah, hukuman ini nih pertama kali digunakan di Kekaisaran Romawi, terutama untuk pendeta wanita yang tidak boleh dihukum mati secara langsung. Mereka akan berujung lemas tuh dan meninggal secara perlahan-lahan tanpa kontak dengan dunia luar. Di zaman modern kayaknya hukuman ini masih ada deh, tapi dengan cara yang sedikit berbeda aja gitu teman-teman. Dari yang gue baca-baca, para korbannya tuh sekarang jadi ditaruh di kotak kayu di tempat terpencil tanpa makanan ataupun minuman, dan burung predator akan mematuk mereka hingga ajalnya menjemput. Nomor 5. Pig Basket Atrocity. Nah, untuk hukuman kali ini ada hubungannya nih guys dengan Indonesia. Jadi ini tuh adalah salah satu kekejaman perang yang dilakukan oleh tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua di Indonesia. Pada tahun 1942 sampai dengan 1943, tentara Jepang nangkepin prajurit sekutu yang lagi berjuang di hutan dan masukin mereka ke dalam keranjang bambu kecil yang biasa digunakan untuk ngangkutin babi. Para tahanan ini kemudian dibawalah tuh ke pantai dan setelahnya dilemparkan ke laut yang berisi hiu. Sehingga mereka tenggelam atau dimakan hidup-hidup di sana. Kekejaman ini dilakukan untuk nunjukin kekuatan Jepang kepada penduduk lokal tuh dan juga menakut-nakuti mereka agar tidak melawan para penjajah. Nomor 4. Scapism. Sekitar tahun 500 setelah Masehi, Kekaisaran Persia menciptakan salah satu hukuman paling mengerikan menurut gue. Scapism atau the boats ini akan membuat korbannya diletakkan di antara dua perahu dengan kepala, tangan, dan juga kakinya menjorok keluar gitu guys. Lalu dibiarkan mengapung di air nantinya. Nah, algojonya terus nuangin campuran susu dan juga madu ke mulut mereka hingga mual tuh. Lalu mengolesi wajah dan juga anggota tubuh lainnya untuk mengundang para serangga. Serangga-serangga ini akan makan tubuh korbannya secara pelan-pelan, di mana membuat mereka menderita begitu lama. Korbannya juga akan diare yang berujung bikin penuh perahunya dan membuat bau yang najisin banget teman-teman. Nomor 3. Flying. Ngelihat foto-fotonya aja udah cukup bikin gue merinding sekaligus lemes sih. Kebayang nggak kalau kalian jadi korbannya itu gimana? Masalahnya mau nangis atau teriak minta tolong juga berulang kali pun, hukuman flying ini nggak akan deh bisa di stopin. Jadi guys, mulai dari bagian tangan, kaki, punggung, sampai dada pun kulitnya akan dikuliti sedikit demi sedikit.
Biasanya sih para tersangka tuh akan meninggal karena kehabisan darah atau kehilangan nyawa karena nggak kuat menahan rasa sakitnya. Dan flying ini pun sering banget digunakan untuk nunjukin kekuatan dan juga kekejaman penguasanya, seperti yang dilakukan oleh Asyurnasirpal kedua dari Assyria, di mana dia menggantung kulit musuh-musuhnya tuh di dinding-dinding kota. Gila kan? Nomor 2. Gantung terbalik. Di abad pertengahan pernah ada nih guys hukuman yang begitu unik sekaligus mengerikan yang namanya adalah Judenstrafe. Nah, nantinya para korbannya itu akan digantung terbalik dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Tujuannya apa? Jelas untuk bikin malu dan juga jadi tontonan bagi orang lain. Ya meski posisinya tuh terlihat konyol, namun hukuman ini sebenarnya sangat menyakitkan dan dirancang sebagai siksaan fisik sekaligus psikologis. Nah, korban-korbannya tuh biasanya meninggal secara perlahan, entah itu dalam hitungan jam ataupun hari karena penderitaan yang mereka alami. Nomor 1. Lynching. Kalau zaman sekarang orang-orang tuh dibuat terpukau dengan kehidupan di China dengan teknologinya yang begitu canggih. Nah, nyatanya teman-teman, pada zaman dulu tuh masyarakat dunia tuh selalu dibuat terpukau dengan hukuman-hukuman yang sangat sadis di sana. Salah satunya apa? Ya lynching ini nih, yang dikenal dengan hukuman tersadis sepanjang sejarah negara China. Nah, prosesnya sendiri adalah nanti para korban itu bakal diikat ke sebuah kayu, lalu dipajang guys di tempat umum. Lalu kemudian kulitnya disayat dan dagingnya juga dipotong-potong sampai jadi beberapa irisan juga. Ini nih yang ngebuat rasa sakit yang luar biasa dan juga untuk bikin malu korbannya di depan umum. Nah, dalam budaya Tiongkok kuno, tubuh yang utuh setelah kematian itu sangat penting untuk perjalanan roh di kehidupan setelahnya. Jadi dengan mengiris tubuh ini, mereka juga menghancurkan harapan mereka akan kehidupan setelah kematian yang damai, teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.